Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan membuat kue balapis Manado, dan kue balapis Manado ini sangat gampang banget cara pembuatannya ya teman-teman ya. Tinggal diaduk-aduk saja kemudian kita kukus. Dan di sini udah saya siapkan untuk bahan-bahan pembuatan kue balapisnya. Di sini udah saya siapkan 125 gram gula pasir, 175 gram tepung terigu, kemudian 500 ml santan kekentalan sedang, 1 saset susu kental manis putih, 1 saset susu kental manis coklat, 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian setengah sendok teh garam halus. Langsung saja ya kita ke proses pembuatannya. Kita siapkan wadah terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 175 gram tepung terigunya. Kita masukkan juga 125 gram gula pasir. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Selanjutnya kita aduk dulu ya terigu, gula pasir dan juga garam halusnya. Kita aduk-aduk dulu hingga benar-benar tercampur. Setelah terigu, gula pasir dan juga garam halusnya sudah benar-benar tercampur, sekarang tinggal kita masukkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Kita tuangkan secara bertahap saja ya teman-teman ya, supaya lebih mudah dalam mengaduknya, supaya nanti hasilnya bagus ya, nggak mudah bergerindil si terigunya. Kita aduk-aduk saja seperti ini. Nah, setelah sedikit menggumpal seperti ini, kemudian kita tuangkan kembali santannya ya. Teman-teman bisa juga menggunakan santan fresh atau bisa juga menggunakan 2 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian kita tambahkan air hingga total menjadi 500 ml ya. Kita aduk-aduk kembali ya, teman-teman ya. Nah, setelah tercampur, kemudian kita tuangkan semua sisa santan tadi yang 500 ml ya. Kita tuangkan semuanya hingga habis. Selanjutnya tinggal kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silakan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kita aduk-aduk terus hingga benar-benar tercampur rata, hingga tepungnya ini tidak menggerindil ya, atau hingga dirasa gulanya ini sudah benar-benar larut. Setelah diaduk dan sudah benar-benar tercampur seperti ini, selanjutnya ini adonannya akan saya saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada adonan yang menggerindil nantinya ya. Selanjutnya kita siapkan wadah, bisa menggunakan gelas takar seperti ini atau bisa juga menggunakan wadah yang lain ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang sudah kita aduk tadi, kita saring untuk mendapatkan hasil yang halus dan tidak ada endapan atau tepung yang menggerindil ya. Dan nanti juga hasil kue balapisnya akan halus dan lembut ya teman-teman ya. Dengan cara adonannya disaring seperti ini terlebih dahulu. Ini hasil adonan yang sudah saya saring, dan untuk satu adonan ini mendapatkan 700 ml ya teman-teman ya. Selanjutnya adonannya ini akan saya bagi menjadi dua, jadi masing-masing bagian mendapatkan 350 ml. Kita bagi dua dulu ya adonannya. Untuk masing-masing adonannya ini saya bagi sekitar 350 ml satu bagiannya. Dan untuk bagian yang pertama saya tambahkan seperempat sendok teh pewarna putih bubuk. Ini opsional saja ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tambahkan juga 1 saset susu kental manis putih. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur ya. Kemudian untuk satu bagiannya lagi saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuknya sambil diayak ya teman-teman ya. Kita masukkan coklat bubuknya sambil diayak supaya untuk mendapatkan hasil yang halus ya teman-teman ya. Tidak menggerindil coklat bubuknya, jadi sambil kita ayak seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 saset susu kental manis coklatnya.
Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Setelah adonannya sudah dibagi dua dan sudah diberi coklat bubuk dan juga pewarna seperti ini, selanjutnya ini adonannya kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita siapkan loyang, kita oles dulu dengan sedikit minyak goreng. Kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis dulu ya teman-teman ya, supaya nanti saat dikukus kue balapisnya tidak lengket pada loyangnya. Kita olesi loyangnya dengan minyak goreng tipis-tipis hingga rata ya. Nah, setelah loyangnya udah dioles tipis dengan minyak goreng, selanjutnya ini tinggal kita masukkan ke dalam kukusan ya. Kita masukkan loyang yang sudah kita olesi dengan minyak ke dalam kukusan. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 16 cm ya, teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita panaskan terlebih dahulu kukusannya. Setelah airnya sudah mendidih dan sudah beruap banyak, sekarang kita masukkan 90 ml adonan yang berwarna putih. Kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita kukus adonan yang berwarna putih ini selama 5 menit ke depan. Setelah 5 menit, kemudian kita tuangkan kembali adonan yang berwarna coklat ya. Di sini saya tuangkan 90 ml, ukurannya 90 ml setiap layarnya ya teman-teman ya untuk adonannya. Kita tuang kembali. Selanjutnya kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita tuangkan lagi adonan yang berwarna putih sebanyak 90 ml ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita kukus kembali selama 5 menit. Nah, kita lakukan seperti ini, mengukusnya selang-seling ya teman-teman ya, hingga lapisan yang terakhir. Dan ini untuk lapisan yang terakhir ya teman-teman ya, saya tuangkan 90 ml adonan yang berwarna coklat. Sama dengan tadi, setiap layernya saya tuangkan 90 ml ya. Kita lanjutkan mengukus untuk lapisan yang terakhir dengan waktu kurang lebih 30 menit ke depan atau hingga kue balapisnya ini matang. Kita kukus menggunakan api kecil saja ya teman-teman ya, untuk menghasilkan kue balapis yang cantik dan permukaannya ini halus tidak bergelombang. Dan ini setelah lapisan yang terakhir sudah dikukus selama 30 menit ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita buka saja tutup kukusannya. Tuh lihat hasilnya halus dan cantik tidak bergelombang ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita keluarkan saja dari dalam kukusan. Nah, ini setelah kue balapisnya sudah kita keluarkan dari dalam kukusan, selanjutnya kita tunggu hingga benar-benar dingin ya, baru kita keluarkan dari dalam loyang. Dan ini setelah kue balapisnya udah benar-benar dingin dan udah saya keluarkan dari dalam loyang ya teman-teman ya. Selanjutnya ini tinggal kita potong-potong saja kue balapisnya. Kita bisa potong menggunakan spatula plastik seperti ini ya teman-teman ya, atau bisa juga menggunakan pisau biasa. Tapi saran saya kalau menggunakan pisau biasa sebaiknya diolesi dengan minyak ataupun bisa juga dibungkus dengan plastik ya pisaunya, kemudian dioles dengan minyak baru kita gunakan untuk memotong kue balapisnya. Supaya menghasilkan potongan yang cantik dan halus ya teman-teman ya. Ini dia hasilnya, kue balapis Manadonya setelah udah dipotong-potong, kemudian ini sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati ya teman-teman ya. Sekarang saya mau coba, saya ambil satu ya teman-teman ya. Nih lihat hasilnya tuh, cantik banget ya teman-teman ya. Dan ini lembut banget tuh, kenyal-kenyal seperti ini ya. Biasanya kalau kita buat kue lapis itu ada campuran tapiokanya ataupun tepung berasnya ya teman-teman ya. Tapi ini hanya menggunakan tepung terigu, ini bisa menghasilkan kue balapis selembut ini. Tuh bisa dibuka ya tiap layarnya seperti ini dan ini pastinya enak banget. Saya mau coba, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget ya teman-teman ya, lembut dan ini yang lapisan warna coklatnya ini, rasa coklatnya ini benar-benar berasa banget. Ini enak banget ya teman-teman ya, dan untuk manisnya ini menurut saya pas banget, tapi jika teman-teman suka lebih manis bisa ditambahkan untuk takaran gulanya ya.
Ini rasanya enak banget ya teman-teman ya. Tetap bisa dibuka per layernya satu per satu seperti ini dan ini lembut banget ya teman-teman ya. Tuh, cara pembuatannya juga mudah banget, bahannya juga simple banget, sederhana banget, tapi rasanya ini benar-benar enak. Demikian video kali ini, kue balapis Manado dari saya dengan bahan yang sederhana dan tentunya ini rasanya enak banget. Cara membuatnya juga mudah banget. Meskipun bahannya sederhana, tapi untuk rasa ini juara banget. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.